Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satirul Nugroho dari Teknik Elektro dengan NIM 20030303015. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang kendali traffic light pada 4 persimpangan berbasis PLC Omron CP1E. Baik, saya mulai. Saya langsung menuju ke pembahasan. Yang pertama yaitu dasar teori. Berikut disajikan beberapa teori pendukung dalam penelitian ini, seperti tentang traffic light dan PLC Omron. Traffic light adalah sebuah alat pengendali arus lalu lintas menggunakan lampu yang dipasang pada persimpangan jalan. Tujuannya yaitu untuk mengatur lalu lintas pada setiap persimpangan agar dapat berjalan secara teratur dan tidak saling bertabrakan. Lampu lalu lintas atau traffic light dikenal pertama kali pada tahun 1868. Sistem menggunakan gas yang dipasang di Westminster, Inggris. Kemudian pada tahun 1918 di New York dengan format merah, kuning, hijau yang dioperasikan secara manual. Pada tahun 1926 dilakukan operasi lampu secara semi otomatis di Wolverhampton, Inggris. Secara garis besar, traffic light digunakan sebagai pengatur lalu lintas, mencegah kemacetan di persimpangan, memberikan kesempatan kepada kendaraan lain berjalan kaki, dan meminimalisasi konflik kendaraan. Yang B yaitu PLC Omron CP1E memiliki memori seperti internal relay, special relay, data memory, dan komponen lainnya. Pengalamatan pada PLC Omron menggunakan bilangan heksadesimal. Perhitungan dimulai dari 0 sampai F. Pada umumnya, PLC Omron untuk alokasi alamat yang berhubungan langsung pada terminal input modul menggunakan awalan 0, sedangkan untuk alokasi alamat yang berhubungan dengan langsung pada terminal output modul menggunakan awalan angka 100. Yang kedua yaitu block diagram sistem. Untuk block diagram yaitu saat push button ditekan dan mengaktifkan open relay sehingga lampu akan on. Sebaliknya, jika normally close ditekan maka lampu off. Pada diagram blok menjelaskan bahwa apabila tombol pas button ditekan maka lampu akan menyala. Untuk penjelasan lengkapnya saya jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu push button. Pada saat tombol push button ditekan maka simulasi dapat berjalan. Tombol normally open dan normally close merupakan tombol utama pada tombol push button. Ketika tombol normally close ditekan maka proses dimulai. Proses simulasi dapat tidak berjalan. Sebaliknya, apabila tombol normally open ditekan maka proses akan berjalan. Yang kedua yaitu normally open. Normally open adalah suatu keadaan di mana pada saat sebelum dioperasikan tombol berada dalam keadaan terbuka atau open. Tombol pada push button normally open adalah tombol yang apabila ditekan akan memulai proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu timer. Setelah relay beroperasi maka pada ladder diagram yang telah diprogram akan mempengaruhi cara kerja timer dengan menghitung mundur. Dalam hal ini penulis menggunakan waktu selama 5 detik. Selanjutnya yaitu lampu on. Pada saat melakukan simulasi, setelah kontaktor terhubung dengan relay, kemudian perhitungan mundur oleh timer, maka lampu akan menyala secara bersamaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Lalu, yang terakhir yaitu normally close. Normally close adalah suatu keadaan di mana tombol sebelum ditekan maka berada dalam kondisi tertutup atau close, yang mempunyai fungsi untuk menghentikan proses simulasi pada traffic light ketika sedang berjalan. Untuk bagian yang ketiga yaitu deskripsi sistem. Pada pemrograman yang dilakukan pada CX programmer bisa melakukan kontrol pada timer sehingga akan menghasilkan perhitungan mundur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap persimpangan mempunyai traffic light yang cara kerjanya berbeda antara satu sama lain. Pada saat timer sudah mencapai batas waktu sesuai program, pada percobaan kali ini menggunakan waktu tunggu selama 5 detik untuk lampu hijau,
dan 3 detik untuk lampu kuning. Apabila proses berjalan sesuai program, maka akan terjadi simulasi yang baik dan prosesnya berjalan secara berurutan. Sebaliknya, jika proses gagal beroperasi, maka tidak akan terjadi simulasi. Maka dari itu, diperlukan pemrograman yang tepat supaya simulasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yaitu tabel perangkat input-output pada PLC. Untuk input sendiri, terdapat dua buah input, yaitu start dan stop. Untuk start, pengalamatannya yaitu 0.00 dan stop dengan pengalamatan 0.01. Untuk output sendiri terdapat 12 buah output dengan peralatan yaitu berisi lampu kuning, lampu merah, kuning, dan hijau. Untuk lampu simpang pertama, yaitu lampu hijau simpang pertama, memiliki pengalamatan 100.00. Lampu kuning simpang pertama mempunyai pengalamatan 100.01. Lampu merah simpang pertama mempunyai pengalamatan 100.02, dan seterusnya hingga lampu merah simpang keempat. Selanjutnya yaitu untuk diagram ladder. Saya perbesar. Untuk diagram ladder, apabila saat tombol start ditekan, maka harus mengalir dan akan menyalakan running. Output pada running akan aktif dan otomatis timer di sini akan berjalan secara berurutan sesuai waktu yang sudah ditentukan, sehingga akan menyalakan lampu pada output ketika timer sudah mencapai waktu yang ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu desain simulator menggunakan CX Designer. Hasil desain yang telah saya lakukan menggunakan CX Designer yaitu seperti pada gambar di sini. Terdapat 4 buah jalur persimpangan dengan 4 buah traffic light dan tombol on untuk mengaktifkan, menjalankan, dan off untuk menghentikan program. Selanjutnya yaitu analisa diagram ladder. Berdasarkan diagram ladder tersebut, terdapat 2 buah input push button yang berfungsi sebagai tombol on dan off. Selain itu, terdapat juga 12 buah output yang terdiri dari 4 buah lampu merah, 4 lampu kuning, dan 4 lampu hijau. Pada saat push button start ditekan, maka akan terjadi running, dan pada saat itu tombol start akan terkunci sehingga akan tetap pada kondisi on. Timer sebagai pengatur durasi lampu menyala dan bekerja secara berurutan mulai dari lampu hijau, kuning, dan merah, yang mana akan diawali dari simpang 1 hingga simpang 4. Pada saat urutan telah mencapai simpang 4, maka lampu akan kembali lagi menuju simpang 1 dengan cara kerja yang sama. Pada simulasi tersebut, nyala lampu pada lampu hijau berdurasi 5 detik dan lampu kuning berdurasi 3 detik. Untuk menghentikan kerja sistem tersebut yaitu dengan menekan tombol stop atau off. Lanjut untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilaksanakan adalah membuat perancangan modul pada traffic light simpang 4 berbasis PLC Omron CP1E. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pengamatan adalah sebagai berikut. Pada simulasi lampu lalu lintas ini, pemrograman dilakukan dengan menggunakan CX Programmer yang menggunakan bahasa ladder diagram. Perangkat lunak ini mampu memprogram kontak input dan output secara timer pada lampu lalu lintas, sehingga sistem lampu lalu lintas tersebut pada penerapannya bisa menghasilkan sistem yang aktual dan
mengantisipasi waktu yang baik. Perancangan modul lampu lalu lintas simpang 4 ini dapat memberikan gambaran seperti keadaan lampu lalu lintas yang sebenarnya. Selain itu, pembuatan modul ini telah sesuai dengan tujuan. Baik, untuk penjelasan materi sudah selesai. Saya di sini selanjutnya akan membuktikan hasil dari simulasi menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Saya akan tes. Di sini saya menekan tombol on dan lampu lalu lintas akan berjalan berurutan dari simpang 1 menuju simpang 2, simpang 3 dan simpang 4, dimana pada saat lampu hijau memiliki durasi 5 detik dan lampu kuning berdurasi 3 detik. Saat tombol off ditekan, maka sistem akan berhenti. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.